Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yuli Sulistiawati, Kepala SMP Muhammadiyah Jayapura. SMP Muhammadiyah Jayapura terletak di Jalan Sarmi nomor 3 AB Pura, Kelurahan Kota Baru, Distrik AB Pura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Saat ini SMP Muhammadiyah Jayapura memiliki 20 rombongan belajar dengan jumlah 630 peserta didik. Untuk menjalankan amanat pendidikan yang berpihak pada peserta didik, di mana peserta didik sudah lahir dengan kodrat dan bakatnya masing-masing, maka tercetuslah pemikiran bagaimana untuk memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran mereka bisa sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Berikutnya, saya juga prihatin melihat rendahnya kesadaran diri peserta didik dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, terutama kepedulian mereka dalam menjaga aset sekolah. Terjadi perusakan fasilitas-fasilitas sekolah seperti merusak meja kursi, tanaman di taman sekolah, dan juga aksi mencoret-coret di dinding sekolah. Lalu saya berpikir bagaimana caranya bisa menumbuh kembangkan kesadaran peserta didik untuk tidak melakukan aksi vandalisme di sekolah dengan melibatkan mereka secara langsung pada program tersebut, sekaligus mewujudkan student agency di sekolah. Mencermati hasil supervisi akademik para guru bahwa sebagian besar guru masih mengajar dengan metode pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti yang diamanatkan pada kurikulum Merdeka belum maksimal dilaksanakan. Hampir semua guru masih belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan juga pembelajaran berbasis digital. Dari situlah saya berpikir untuk mencetuskan program inovatif bagi guru sehingga mampu meningkatkan kesadaran guru dalam mengajar seperti yang diamanatkan pada kurikulum Merdeka. Dari permasalahan yang saya paparkan tadi, sebagai Kepala Satuan Pendidikan, saya berpikir untuk menjawabnya satu persatu dengan program-program yang saat ini sedang dijalankan di sekolah. 1. Program kelas peminatan. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, maka di tahun ajaran lalu kami membuka program kelas peminatan. Jenis program kelas peminatan tersebut adalah 1. Kelas Tahfizul Quran, 2. Kelas Saintek, dan 3. Kelas ICT atau kelas Information, Communication, and Technology. Program kelas peminatan ini sebagai bentuk implementasi kurikulum Merdeka yang menyelaraskan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yang harus berpihak pada peserta didik, bahwa setiap peserta didik dilahirkan dengan pola bakat dan minatnya masing-masing. Guru hanya bertugas untuk memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya saja. Tujuan dari dibentuknya kelas-kelas peminatan tersebut secara umum adalah untuk menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan para peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya di samping keterampilan akademik yang telah diperoleh dari kelas regulernya. 2. Program AFAS. AFAS adalah singkatan dari Anti-Vandalism School Troops atau Gerakan Sekolah Anti-Vandalisme. Tujuan utama program ini adalah untuk menumbuh kembangkan kesadaran peserta didik agar tidak melakukan aksi vandalisme atau perusakan fasilitas sekolah. Program AFAS ini juga bertujuan untuk mewujudkan program student agency di sekolah, di mana peserta didik harus diberikan haknya untuk memiliki 3 hal, yaitu suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Dalam hal ini, sekolah telah berupaya mendorong peserta didik untuk selalu terlibat aktif pada kegiatan-kegiatan sekolah sesuai dengan kapasitasnya sebagai peserta didik. Pada program AFAS ini, peserta didiklah yang merencanakan, menentukan, dan menjalankan programnya. Yang melatar belakangi tercetusnya program AFAS ini adalah berawal dari keprihatinan saya melihat fasilitas sekolah yang sering dirusak dan dicoret-coret dengan tulisan-tulisan yang tidak baik oleh peserta didik. Dampak serius yang ditimbulkan apabila hal ini dibiarkan adalah kerusakan fasilitas yang merupakan aset sekolah hingga terjadinya bullying atau perundungan. Jika vandalisme bersinggungan dengan peserta didik yang lain, maka bisa berpotensi menimbulkan konflik yang bisa mengakibatkan perundungan. Program AFAS ini dijalankan pada saat pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di sekolah. 3.
program Lesson Study. Lesson Study adalah sebuah kegiatan guru untuk mengembangkan profesionalitasnya sebagai tenaga pendidik dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada peserta didik, sehingga diharapkan makin tercipta pembelajaran yang aktif, efektif, efisien, dan bernilai positif guna menumbuh kembangkan budaya positif yang akan mempengaruhi sikap dan karakter peserta didik menuju karakter profil pelajar Pancasila. Lesson study ini dilaksanakan pada saat kegiatan komunitas belajar diselenggarakan. Fokus kegiatan lesson study ini adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, penerapan kompetensi sosial emosional, serta digitalisasi pembelajaran. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan refleksi. Sebagai Kepala Satuan Pendidikan, saya memegang peranan sangat penting atas keterlaksanaan program-program tersebut. Peran penting saya antara lain adalah sebagai 1. Pencetus, penentu dan penanggung jawab kebijakan terlaksananya program. 2. Penggerak utama terlaksananya program. 3. Motivator, mentor dan juga evaluator terlaksananya program. 4. Pengatur dan pengarah sehingga program bisa terlaksana dengan konsisten. Dari pembahasan di atas maka dapat diuraikan hasil program dan kesimpulannya sebagai berikut. 1. Melalui program kelas peminatan, maka saat ini sekolah telah berhasil memfasilitasi peserta didik sesuai minat dan bakat yang dimilikinya dengan mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya peminat pada kelas peminatan tersebut setiap tahunnya. Saat ini peserta didik di kelas ICT telah mampu membuat coding untuk game sederhana, merakit perangkat keras komputer, dan juga mengoperasikan berbagai program di komputer. Peserta didik di kelas Saintek sudah mampu melakukan berbagai praktik IPAS sederhana dan menghitung cepat melalui metode jarimatika dan gasing. Peserta didik di kelas Tahfizul Quran juga telah mampu menghafal beberapa juz dalam Al-Quran dengan hafalan terbanyak 8 juz Al-Quran. 2. Melalui gerakan sekolah anti vandalisme atau AFAS, maka telah tumbuh dan berkembang kesadaran peserta didik untuk menjaga lingkungan dan fasilitas sekolah tetap bersih dan rapi, serta berkurangnya aksi vandalisme atau perusakan fasilitas sekolah secara signifikan. Saat ini ada 16 kelas dari 20 kelas telah bersih dari coretan di dinding dan meja kursinya, atau berkurang 80%. Untuk memfasilitasi ekspresi peserta didik dalam hal grafiti, maka sekolah telah menyediakan tembok ekspresi dan inspirasi. Kami juga menjalankan program ini sekaligus pada saat penerapan P5. Diuntungkan dengan menggunakan sistem blok di P5, maka program AFAS ini bisa disusun dan berhasil dilaksanakan secara baik. Melalui program Lesson Study, maka saat ini guru telah mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada peserta didik atau Student Center, dilaksanakan pada komunitas belajar sekolah dengan nama Kombel SMP Muhaseru. Ini para guru telah siap disupervisi baik pada perangkat maupun praktik pembelajarannya di kelas. 3. Kegiatan ini dari 33 guru. Sebelumnya semua belum mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, maka saat ini ada 29 guru telah mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau meningkat kurang lebih 87,8%. Guru juga telah terbiasa melakukan evaluasi dan refleksi setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Demikian video praktik baik dalam pengelolaan satuan pendidikan ini saya buat untuk mengikuti Jambore GTK Hebat, kategori GTK Inovatif tahun 2024. Semoga bisa menginspirasi kita semua dalam melanjutkan kurikulum merdeka berbasis kearifan lokal. Terima kasih, salam hormat, salam dan bahagia. Hente Jahi Joonomi Temar Nihanasen. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Wanyame.